Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baiklah. Ini akan sedang bimbing kami dari Nisfu akan menyampaikan hasil penelitian skripsinya berkaitan dengan persediaan. Saudara Nisfu dipersilahkan presentasi maksimal 15 menit. Selanjutnya disertakan dengan tanya jawab. Silakan Nisfu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk Bapak Alim dan sebagai dosen pembimbing 2 saya, Bapak Kuku sebagai dosen penguji 2 saya, dan Bapak Sabar sebagai dosen penguji 1 saya. Berikut ini adalah hasil dari penelitian saya, yaitu mengenai perencanaan kebijakan pengendalian persediaan bahan baku dengan menggunakan metode EOG pada divisi pengecoran. Studi kasus PT API Indo Karunia. Saya Nisfu Lailatul Sabihis, NIM 1604211000017. Jadi penelitian saya kali ini yaitu dilatar belakangi karena melihat dari data pemenuhan target produksi 3 tahun dari perusahaan PT API Indo Karunia dari tahun 2017 sampai 2019. Di sini dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup drastis. Hal itu disebabkan dari beberapa faktor. Di antaranya yaitu faktor dari keterlambatan pengiriman barang sehingga proses produksi jadi terhambat dan pengiriman barang kepada konsumen menjadi terlambat juga, sehingga dibutuhkan proses pengendalian persediaan pada gudang agar tidak terjadi stock out maupun overstock. Untuk perusahaan yang berhasil itu, perusahaan dikatakan berhasil apabila perusahaan dapat memenuhi kebutuhan dari permintaan konsumen, yaitu untuk proses produksinya lancar sehingga produk yang diproduksi oleh perusahaan dapat dikirimkan ke konsumen tepat pada waktunya. Apabila perusahaan tidak bisa mengirimkan tepat pada waktunya, perusahaan bisa terkena penalti sehingga itu bisa menurunkan profit dari perusahaan itu sendiri dan juga menurunkan dari kepercayaan konsumen yang ada. Berikut ini merupakan faktor penyebab yang menyebabkan penurunan target produksi yang ada di PT API Indo Karunia. Yang pertama yaitu kerusakan alat. Kerusakan alat biasanya yang sering terjadi pada divisi pengecoran di PT API Indo Karunia yaitu alat kerja yang berupa crane, yaitu alat yang digunakan untuk memindahkan barang-barang berat, sehingga apabila alat tersebut rusak, maka proses produksi pasti akan terhambat. Kemudian yang kedua yaitu keterlambatan bahan baku. Keterlambatan bahan baku terjadi karena ketidaksediaannya bahan baku pada gudang bahan baku sewaktu bahan baku diperlukan untuk proses pembuatan suatu produk yang akan dikerjakan maupun sedang dikerjakan. Hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya proses produksi menjadi terhambat sehingga berhenti, sehingga untuk proses-proses selanjutnya akan menunggu. Kemudian yang ketiga yaitu kesalahan dari operator yang mengerjakan proses produksi tersebut. Karena di divisi pengecoran ini sangat banyak menggunakan dengan tenaga manual, jadi apabila ada kesalahan dari operator maka akan berdampak pada kecacatan produk sehingga akan memerlukan pengerjaan ulang atau rework, dan hal itu dapat menghambat proses pengerjaan produksi selanjutnya. Kemudian untuk rumusan masalahnya, yang pertama adalah berapa jumlah pesanan optimal dengan menggunakan metode EOG probabilistik. Yang kedua, berapa nilai ROP atau reorder point, yaitu titik pesan kembali, dan SS atau safety stock, yaitu persediaan pengaman dengan tingkat kepercayaan tertentu. Tujuannya
Yang pertama, untuk mengetahui jumlah pesanan optimal dalam perencanaan pengadaan bahan baku yang diperlukan untuk menjaga agar bahan baku yang tersedia sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, mengetahui nilai ROP atau titik pesan kembali dan SS atau persediaan pengaman dengan tingkat kepercayaan tertentu. Di sini saya menggunakan metode EOQ probabilistik karena pada perusahaan PT API Indo Karunia ini sistemnya make to order. Jadi untuk pemesanan kuantitasnya tidak bisa tetap atau selalu berubah-ubah. Kemudian di PT API Indo Karunia ini mempunyai tahapan produksi atau alur produksi. Yang pertama yaitu pembuatan matras. Matras ini merupakan pola cetakan yang akan diteruskan untuk membuat pola cetakan berupa pasir yang digunakan untuk mencetak logam cair. Di matras ini pembuatannya menggunakan bahan baku kayu triplex, balok kayu, dan paku. Lalu untuk finishingnya menggunakan dempul. Untuk proses pengerjaannya menggunakan gambar kerja yang akan digambar kembali oleh operator dari divisi dari workshop matras. Kemudian akan dibuat suatu model yang sama dengan ukuran yang diminta oleh perusahaan konsumen. Kemudian setelah matras jadi akan dicetak. Di divisi cetak ini yaitu membuat cetakan dengan pasir. Bahan baku utamanya yaitu pasir silika, campuran air, dan fiberglass untuk perekatnya. Untuk penakaran campurannya sesuai dari prosedur perusahaan. Kemudian untuk tahap selanjutnya yaitu menunggu cetakan pasir kering. Kemudian pemasakan yaitu memasak logam cair hingga menjadi cair. Bahan baku utamanya yaitu menggunakan skrap besi atau besi tua. Tungkunya dipanaskan hingga 1550 derajat Celcius dan besinya mendidih hingga 1600 derajat Celcius. Kemudian setelah pemasakan, maka yang selanjutnya adalah proses penuangan, yaitu penuangan cairan logam tersebut ke cetakan-cetakan pasir yang sudah dibuat. Untuk proses penuangan ini paling lama memerlukan waktu 20 menit, karena setelah itu logam akan bisa mengeras dan bisa mempengaruhi dari hasil cetakan. Kemudian yang selanjutnya adalah bahan baku yang digunakan. Di sini saya menggunakan 3 bahan baku utama yang paling banyak digunakan pada divisi pengecoran untuk membuat produk-produk berbahan dasar logam. Yang pertama saya menggunakan kayu triplex. Kayu triplex ini berfungsi untuk membuat matras cetakan pasir yang modelnya sesuai dengan gambar produk yang diinginkan. Kemudian yang kedua saya menggunakan pasir silika. Pasir silika ini merupakan bahan utama yang digunakan untuk membuat cetakan pasir di divisi cetak yang akan dituangkan logam cair. Kemudian yang ketiga saya menggunakan skrap besi. Skrap besi merupakan bahan utama yang digunakan untuk peleburan logam sehingga menjadi produk baru dengan bentuk sesuai keinginan dari konsumen. Yang pertama saya akan mencari biaya persediaan terlebih dahulu. Di sini biaya persediaan terbagi menjadi 3, ada biaya pembelian, biaya pesan, dan biaya simpan. Untuk biaya pembelian saya menggunakan harga dari bahan baku masing-masing bahan baku yang saya gunakan, yaitu ada 3. Kayu triplex, harga bahan baku per kilogram sebesar Rp11.300. Untuk harga per tonnya Rp11.300.000. Kemudian untuk harga pasir silika per kilogramnya Rp3.000 dan per tonnya Rp3 juta. Kemudian untuk harga besi tua Rp3.700 per kilo dan Rp3.700.000 per ton. Data ini saya lakukan dengan mewawancarai admin dari gudang bahan baku di divisi pengecoran. Kemudian yang selanjutnya menghitung biaya pesan. Di sini biaya pesan ditemukan dengan menjumlahkan
biaya-biaya yang terkait dengan pemesanan. Yang termasuk dalam biaya pesan yaitu biaya transport, biaya pembongkaran, biaya admin, dan biaya telepon. Untuk biaya transport masing-masing bahan baku berbeda. Di sini saya menggunakan biaya pesan kayu triplex yaitu sebesar 250.000. Untuk biaya pembongkaran, biaya admin, dan biaya telepon semuanya sama ketika bahan baku, yaitu biaya pembongkaran sebesar 100.000, biaya admin sebesar 50.000, dan biaya telepon sebesar 50.000. Sehingga total dari biaya pesan kayu triplex yaitu sebesar 450.000 rupiah. Sehingga diketahui total biaya pesan untuk kayu triplex 450.000 rupiah, untuk pasir silika 650.000 rupiah, untuk besi tua 500.000 rupiah. Kemudian selanjutnya saya menghitung biaya simpan. Pada biaya simpan ini saya menggunakan 0,25% dikali dari harga bahan baku dikali banyak bahan baku yang digunakan. Di sini saya menggunakan biaya pemeliharaan bahan baku kayu triplex per bulannya, yaitu sama dengan 0,25% dikali harga bahan baku triplex yaitu 11.300 dikali kebutuhan triplex per bulan yaitu 160 kg, sehingga totalnya menjadi 4.520 rupiah untuk biaya simpan kayu triplex. Sehingga diketahui untuk biaya simpan atau biaya pemeliharaan untuk kayu triplex sebesar 4.520 rupiah, untuk pasir silika 356.250 rupiah, dan untuk scrap besi 619.750 rupiah dalam satuan kilogram. Selanjutnya saya menghitung safety stock atau stok pengaman agar tidak terjadi stock out atau kekurangan bahan baku pada saat pengerjaan produksi. Di sini saya menggunakan rumus safety stock yaitu safety factor dikali standar deviasi. Di sini saya menghitungnya menggunakan Excel. Diketahui main demand atau rata-rata permintaannya yaitu 162,62 kg. Untuk standar deviasinya 61,55. Untuk service levelnya saya menggunakan 95% karena saya menginginkan 5% kemungkinan untuk terjadinya stock out dan 95% kemungkinan tidak terjadi stock out. Untuk service faktornya senilai 1,64, jadi safety stock diperoleh 101,24 kg atau sama dengan 0,1 ton per bulannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu reorder point. Reorder point di sini yaitu titik pemesanan kembali yang harus dilakukan untuk memesan bahan baku yang diperlukan. Yang pertama, rumus ROP sendiri yaitu demand selama lead time ditambah safety stock. Untuk menghitung demand selama lead time, maka perlu diketahui demand dibagi hari efektif dikali dengan lead time. Di sini demand-nya total demand yaitu total demand keseluruhan atau 1 tahun atau yang bisa disimbolkan dengan R sebesar 1952,15 kg akan dibagi dengan hari efektifnya dalam setahun. Karena 6 hari kerja dan selama 52 minggu, jadi hari efektif kerjanya diketahui 312 hari dan dikali dengan lead time. Lead time-nya yaitu 4 hari. Sehingga diperoleh hasil 25,03 kg. Untuk mengetahui ROP, maka demand selama lead time tersebut ditambah safety stock tadi dan menghasilkan 126,27 kg. Maka diketahui total nilai SS masing-masing bahan baku yang diperlukan yaitu kayu triplex sebesar 101,24 kg, pasir silika sebesar
4.833,84 kg dan scrap besi 4.545,38 kg. Untuk total nilai ROP-nya untuk masing-masing bahan baku yaitu kayu triplek sebesar 126,27 kg, pasir silika 12.141,54 kg dan scrap besi 14.853,08 kg. Sehingga untuk mengetahui OOQ, di sini saya menggunakan rumus Q probabilistik yaitu sama dengan akar 2R dikali C plus AEM lebih besar dari B per H. Di sini R merupakan demand tahunan dan C yaitu biaya pesan. Kemudian AEMB di sini tidak saya masukkan karena A merupakan probabilitas dari stock out apabila demand selama lead time lebih besar daripada ROP-nya. Di sini saya ROP lebih besar dari demand selama lead time, jadi tidak ditemukan stock out. Kemudian dibagi dengan H, yaitu biaya simpan, sehingga menghasilkan 623,46 kg per bulan. Sehingga total nilai jumlah pesanan ekonomisnya atau EOQ per masing-masing bahan baku untuk kayu triplex yaitu 623,46 kg, untuk pasir silika 1.442,22 kg, untuk bahan baku scrap besi yaitu 1.138,99 kg. Selanjutnya menghitung nilai total cost atau total biaya keseluruhan selama 1 tahun masing-masing bahan baku. Di sini rumus TC atau total cost yaitu R dikali P, yaitu total demand dikali harga bahan baku, ditambah total demand dibagi dari Q hasil EOQ tadi, kemudian dikali dengan C yaitu biaya pesan, ditambah dari probabilitas stock out, ditambah dengan biaya simpan, kemudian dikali dengan EOQ tadi dibagi 2, ditambah ROP dikurangi rata-rata demand selama lead time, ditambah probabilitas dari probabilitas expect number dari stock out-nya. Kemudian diketahui, kemudian dari rumus tadi dimasukkan total demand-nya 1952,15, harga bahan bakunya 11.300 dan Q-nya 623,46, biaya pesannya 450.000, biaya simpannya 4.520, reorder point-nya 126,27 kg, rata-rata demand per lead time atau M bar 2,09, sehingga total cost-nya diketahui 25.438.605 rupiah. Untuk total cost masing-masing bahan baku, pasir silika sebesar 6.332.266.593 rupiah dan scrap besi 12.533.533.344 rupiah. Untuk analisanya, di sini saya menggunakan 3 perbandingan yaitu lot optimum atau EOQ yang diketahui tadi per bulannya, lalu rata-rata pembelian bahan baku per bulan dan rata-rata permintaan bahan baku per bulan. Apabila lot optimum lebih besar daripada pembelian bahan baku, maka akan menggunakan lot optimum yang digunakan untuk pembelian bahan baku selanjutnya. Namun apabila rata-rata pembelian bahan baku lebih besar daripada permintaan bahan baku, maka akan menggunakan rata-rata permintaan bahan baku per bulan. Sehingga dari masing-masing jenis bahan baku di sini dapat diketahui bahwa bahan baku kayu triplex lot optimumnya 623,46 kg,
Untuk pasir silika menggunakan rata-rata permintaan bahan baku per bulan yaitu 47.500 kg dan scrap besi menggunakan rata-rata permintaan bahan baku per bulan yaitu 67.000. Untuk kesimpulannya, yang pertama adalah mengetahui jumlah lot optimum dari masing-masing bahan baku. Untuk kayu triplex dapat diketahui yaitu 623,46 kg atau 0,62 ton per bulannya, yaitu hasil perhitungan dari EOQ dengan mengoptimalkan pesanan sesuai hasil yang telah didapat sebelumnya. Sedangkan untuk bahan baku pasir silika dan bahan baku scrap besi tetap menggunakan jumlah rata-rata permintaan baku per bulannya yaitu sebesar 47.500 kg atau 47,5 ton dan untuk scrap besinya 67.000 kg atau sebesar 67 ton. Untuk yang kedua yaitu untuk mengetahui nilai SS dan ROP-nya yaitu stok persediaan pengaman yang digunakan untuk menghindari terjadinya stock out atau kekurangan bahan baku kayu triplex sebesar 101,24 kg, pasir silika sebesar 4.833,84 kg, scrap besi sebesar 4.545,38 kg. Dari hasil perhitungan safety stock, maka dapat diketahui juga reorder point-nya atau titik pemesanan kembali oleh perusahaan dalam melakukan pemesanan yang digunakan. Pada bahan baku kayu triplex sebesar 126,27 kg, pada bahan baku pasir silika sebesar 12.141,54 kg, dan untuk biaya untuk scrap besi sebesar 14.853,08 kg. Terima kasih. Itu tadi adalah presentasi dari saya, hasil penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Malim. Oke. Nah, demikian tadi presentasi dari saudari Nismu. Untuk selanjutnya dipersilakan ke sesi tanya jawab. Monggo Kang Prun. Ya, saya dulu. DP-mu sopo iki? Cek nemenin. Masalahmu apa sih, Mbak? Kulo permasalahannya bagian persediaannya, Pak. Kan di perusahaan pas saya tanya di admin bagian gudangnya itu faktor keterlambatan yang mempengaruhi terjadinya keterlambatan pengiriman barang ke konsumen itu dari keterlambatan bahan baku di gudang, itu faktor salah satunya. Jadi saya ingin untuk menggunakan metode EOQ agar dapat diketahui pesanan ekonomis yang atau lot optimum yang dapat digunakan di perusahaan, seperti itu. Ngapain kalau kayak gitu? Kan udah tahu nggak ada bahan baku, pesen aja. Gue mbok hitung tambah nggak masuk akal, gue gudangmu gak ono meneng, gue. Aku nih dulu mau lihat kesimpulanmu ya, SS-mu, sabu-sabumu itu berapa tontonan itu, gudangnya ono ora. Gue masalah meneng, kamu menyelesaikan masalah dengan masalah yang lain. Itu untuk apa sih SS itu juga? Safety stock itu apa sih? Coba lihat. Safety stock. Safety stock itu persediaan pengamannya, Pak. Ya, sekarang kamu lihat ada tiga bahan baku. Berapa coba? Safety stocknya berapa coba? Hasilmu. Safety stoknya 101,24 kg untuk kayu triplex. Untuk pasir silikanya 0,4 ton. 4,8. Nah, ton. Ini lalu untuk scrap besinya 4,5 ton. Nah, ada tak nanti gudang itu? Kalau itu kan
harus ada standby SS dulu. Jangan menyelesaikan masalah, menimbulkan masalah lain gitu. Harusnya kan kamu hitung dulu gudangnya. Gitu. Nanti jangan-jangan masalahnya nggak ono gudang, sehingga gak bisa pesan. Itu loh. Bukan nggak ada barangnya, nggak ada tempat nyimpannya masalahnya, sehingga nggak bisa beli. Lah kalau masalahnya gak ono gudangnya, terus mbok selesaikan dengan cara pemesanan, ya nggak menyelesaikan masalah. Artinya kamu mengidentifikasinya itu kurang detail gitu, karena tulisanmu PPIC langsung aja selesai pakai PPIC gitu. Masuk. Jadi kurang dalam menggali permasalahan itu kan harusnya apa semua ketahuan gitu. Masalahnya apa? Masalahnya nggak ada bahan. Kenapa nggak ada bahan? Gudangnya nggak ada ternyata. Nah itu kan bukan akar permasalahan, itu baru batang permasalahan. Oke, pertanyaan saya sekarang. Enggak nih, Mas. Kenapa kamu menggunakan probability? Untuk kalau yang EOQ sederhana itu untuk lead time dan kuantitas pesanannya itu selalu tetap. Nah, untuk di perusahaan divisi pengecoran ini kan sistemnya make to order, Pak. Jadi kuantitas pesanannya itu berubah-ubah. Jadi saya menggunakan EOQ yang probabilistik. Coba ngitungnya bagaimana? Hitung probabilitasnya gimana? Yang perhitunganmu gimana? Yang ini, Pak. Mana? Itu kamu pakai enggak? Katamu enggak mau pakai karena M lebih kecil dari B. M lebih besar, oke. Nah, terus letak probabilitasmu mana kalau itu enggak kamu pakai? Hah? Kan enggak kamu pakai itu perhitunganmu katanya tadi. Terus letak probabilitasmu di mana itu? Jadi bingung. Ini kamu pakai enggak perhitunganmu itu yang AE? M kan M-nya enggak bisa katamu ya. Enggak enggak kamu hitung. Enggak kamu hitung. Kalau untuk waktu saya bimbingan ke Pak Gengnya itu A itu ada jika E tadi berhubungan E-nya ada dan M-nya lebih besar dari B, karena E-nya tadi tidak ada, jadi A-nya juga nggak terpakai. Lah iya, terus sekarang letak probabilitasmu di mana? Itu kan EUQ sederhana itu. 2HC dibagi H itu kan sudah biasa. EUQ biasa, sama mu'alim, merem mu'alim itu. Kalau itu. Terus letak probabilitasmu di mana? Kamu ngecepres probabilitas kemana-mana. Oh, ternyata nggak kepake, cuma pakai EUQ biasa. Hanya ngapain? Bikin malu mu'alim kalau kayak gini. Oh, guyu mu'alim. Terus pertanyaan berikutnya, saya biar cepat, Pak Uku nggak usah tanya, saya aja. Bagaimana kamu menentukan biaya simpan? Menentukan. Ya. Mohon diulangi pertanyaannya, kurang. Kamu dalam menghitung biaya simpan, itu bagaimana? Biaya simpan. Hah? Untuk biaya simpannya, saya menggunakan 0,25% dari harga bahan baku dikali banyak bahan baku. Dapat dari mana itu 0,25? 0, dari campur darat. 0,25 dapat dari mana? 0,25% saya melihat dari kakak kelas sebelumnya. kakak kelas. Waduh, lah nek bener ane kakak kelasmu. Waduh, lah nek kakak kelasmu buyar. Ini skripsi, Mbak, harus bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Misalnya rujukanmu jurnalnya mu'alim. Nah, cocok ya. Oke, cocok.
rujukannya Cocok Jurnal ya. Internasional Sugeng Purwoko itu. Saya percaya Mbak. Nah ini skripsi kakak kelas. Awan-awan Kakak curiga ini. kelas nggak jelas sih San. Aku jadi bingung gitu. Itu karena nggak serta merta akan keluar habis susan kok. 0,2. Wis kapan gak mesti maem dono. Terus kamu lihat itu perkalian satuannya, apa yang terjadi? Terakhir sisa rupiah kan nggak mungkin rupiah kali kilogram. Berarti 2.000. Coba lah kamu lihat itu, ya. Rupiah per Persen. kilogram. Apanya? Rupiah per kilogram. Mana? Yang mana? Yang rupiah per kilogram? Yang 4.520 biaya Enggak, wis maem ndang. Itu loh Mbak, 0,025 Iki lho jajane akeh. Jajane akeh. 11,3 kalikan 16. Itu kan satuannya persen, rupiah, gram. Hasil akhirnya rupiah. Nah, itu sudah bingung saya. Dari satuannya aja saya bingung gitu. Ngerti Mbak yang saya tanyakan Mbak? Di slide itu itu kan ada kan 0,25 ya kan? Persen. Biaya Terus simpan dulu, Mbak. 11.300 ya rupiah. Terus 160 kilogram. Nah ini mbok kalikan satuannya tinggal rupiah. Ini sopo sing ngajari matematika kayak gini. yang persenannya saya jadikan 0,0025. Loh iya, saya nggak nanya angkanya, saya nanya satuannya. Rupiah, kilogram, persen. Hasilnya rupiah. Itu kan Swiss nggak masuk akal. Rupiah dikalikan kilogram, hasilnya harusnya rupiah kilogram. Gitu loh Mbak. Nah ini hasil akhirnya itu rupiah. Kilogramnya hilang. Persentase anggaplah wis nggak punya satuan misalnya. Hilang juga. Ini wis gak masuk akal tuh satuanmu. Coba jelaskan dulu. Ini maksudnya untuk biaya pemeliharaannya yaitu 4.520 rupiah per kilogramnya. Jadi 1 kilogram dari bahan baku kayu triplex tersebut per bulannya sebesar 4.520 rupiah. Per bulan ya. Nanti kamu waktu ngitung EUG itu tahunan atau per bulan periodenya? Ini untuk permintaannya yang 160 kg itu per bulannya, Pak. Beneran dah nanti waktu kamu ngitung EUG per bulan? Yang EOG Demandnya. Nah ini. Total demand yang R. Hah? Total demand R. Niki. Satuannya apa? Demandnya itu. Tahun apa bulan atau minggu? Yang total demand R-nya nih itu tahun. Nah, simpanmu per bulan. Juga ketemu tuh, Mbak. Biaya simpanmu per bulan. Satuan periodenya wis gak podo. Itu. Ya mesti salah kabeh. Ya, Takon mualim enggak salah. harus Mesti apa? salah itu. Gak usah Halo, halo. jawab DP nih. Gak usah jawab, mualim aja sing jawab. Ayo berikutnya Mbak. Terus biaya siapa lagi? Tadi ke atas. Biaya pesan. Biaya pesan. Nah, coba. Itu juga nggak masuk akal. Masuk biaya administrasinya 50.000, sekali telepon 50.000. Kan juga nggak masuk akal buat saya gitu. Dapat dari mana angka 50.000 itu gitu. Ini skripsi, harusnya bisa masuk akal titik lah. Coba kamu lihat ada 3 itu apa? Biaya komponennya. Ada 4 itu. Coba. Total biaya pesan biaya administrasi yang telepon itu 1 bulan, Pak. Biaya 1 bulan. Biaya pesan per bulan. Padahal hitunganmu nanti itu juga per tahun. Di belakang itu waktu ngitung EUGI. Kalau nggak salah loh, saya nggak hafal juga sih. Nah itu coba lihat. Tuh. Rumusmu ini gak ganggu kabeh, probabilitas gak ono satuan salah kabeh. Wis to wis temen-temen mualim iku. Aku jadi bingung mau nguji piye. Untung awakmu arek Jombang tak lulus nih. Nek gak sik tapi konsumsimu apa? Nek gak lulus tenan kok. Ada, Pak.
Ayo berikutnya, mundur. Tadi. Coba itu nanti satuannya ya. Salah perhitunganmu ke belakang itu wis salah Silakan kabeh. Pak, berdiri Pak. Berdiri mundur Pak. Hah? Berdiri kon Gimana, Pak? mundur. Loh iya. Ongkos tadi loh Mbak, apa? Biaya pesan tadi loh, biaya pesan. Biaya pesan. Iya, iya. Nggih. Kamu waktu menghitung biaya ini satuannya juga hati-hati ini. Ini salah lagi satuanmu dalam menentukan ini gitu. Dan ini harusnya betul-betul ya langsung angka. Kita bermain rumus ya. Itu sebetulnya bagaimana kita mendapat angka itu secara detail, bukan angka itu takon. Nek skripsi angka itu takon, ya kayak gini hasilnya lo. Betul, harusnya sulitnya skripsi itu pada saat kita mencari data, Mbak. Bukan mengolah data. Nek mengolah data masukkan Excel selesai. Tapi guru arek SMA iso. Yang sulit skripsi itu bagaimana mengenerate data. Bukan mengolah datanya itu. Ini tugas PPIC selesai, Bu. Nek kayak gini. Apalagi Pak Mualim nih ngerjakne sambil ngipi iso Mualim. Ayo mundur. Oh, karo rokan. Mundur. Untung ngarep Jombang. Mundur. Slide-nya mundur. Ini Pak, mundur. Mundur Kak Kuko. Slide sebelum ini, Mbak. Nah, ini biaya pembelian. Persediaan. Ini bahan baku per jenis masing-masing bahan bakunya. Harga bahan baku. Satuanmu ton akhirnya nanti. Satuannya kilogram sama ada yang ton. Tuh, harus disamakan lah. Kalau ton semua, kalau kilogram semua. Kalau dalam satu persamaan, pertanyaan nanti. Ini ada 3 bahan baku. Ada 3 bahan baku ya. Tiga-tiganya itu saya beli di satu supplier atau 3 supplier yang berbeda? Dari 3 supplier yang berbeda. Beneran? Nggih. Pertanyaan berikutnya. Ini pakai truk perusahaan atau menggunakan truknya supplier? Dari truknya supplier. Nah ini yang repot, salah jawab Pak. Kalau truknya supplier Mbak, misalnya ini ya, ketemunya EOQ-mu, misalnya 4 truk lebih 60 kilo misalnya. Terus ini 60 kilo truk kelima. Enggak gelem, Mbak. Rugi ya menghitung EOQ tetap nih. Misalnya ya, ketemunya EOQ 10. Satu truk isinya 4. Berarti kan 4, 2. Butuh 3 truk. Suppliernya nggak belum kirim sih. Karena kamu menggunakan truknya supplier. Supplier maunya 4, 8, 12. Mesti kelipatan itu. Sehingga kapasitas truknya penuh. Tapi ini hitungan menggunakan truk DW akal. Nanti maksud saya, Pak. Nggih. Nah, itu. Salah jawab Bapakmu. Harusnya tadi konsultasi dulu sama Mualim. Pakai truk DW, Pak. Nah, itu aman. Rata konsen nih sama nih. Ayo mundur. Slide atasnya. Aduh, salah kabeh. Ayo ke atasnya. Bahan baku yang digunakan. Aku main main bayangkan. Bayangkan sopo toh. Ya, terus mau kok. Bayangkan Silakan mau kok. Main tiba. Oh. Pak Bubu, silakan Bubu. Ya, kesimpulannya Mbak, kesimpulan. Bubuk. Enggak, coba ya. Bacaan Mbak. Coba. Yang pertama, menunjukkan jumlah Awan-awan iki bubuk. optimum pada bahan baku kayu triplex sebesar 640. Mau bubuk. Hasil tersebut
diperoleh dari perhitungan Minggir. sesuai hasil yang telah ditetapkan. Kemudian untuk bahan baku pasir silika Aku nggak bisa. menggunakan jumlah rata-rata permintaan bahan baku per bulannya karena jumlah rata-rata permintaan Mau main boneka toh. ada jumlah Mame bobo. bahan baku per bulannya yaitu sebesar 40,5 kg atau 47,5 gram dan bahan baku scrap besinya menggunakan rata-rata permintaan bahan baku yaitu sebesar 67.000 kg atau sebesar Ini untuk mau sudah nomor 1 aja. Ini mau menyimpulkan apa nomor 1 itu? yang nomor 1 menyimpulkan dari Pertanyaan tujuan, coba apa tujuannya apa? Kalau usah dibuka, kamu baca sendiri aja tujuannya. tujuan. Tujuannya yang pertama itu mengetahui jumlah pesanan optimal dalam perencanaan pengadaan yang diperlukan untuk menjaga agar bahan baku yang tersedia sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, berarti ya jawab aja sesuai itu. Jumlah pesanan lot optimal berarti bahan bakunya apa aja? Bahan bakunya ada kayu triplex, pasir silika, dan scrap besi. Putus-putus apa? Triplek. Kayu triplex, pasir silika, dan scrap besi. Ya, nomor 2. Yang nomor 2 yaitu hasil dari perhitungan sertifikasi stok atau SS, yaitu penghasilan pengaman yang Nabo. dari Enggak. stok atau kekurangan bahan baku kayu triplex Rusak gue, rusak. 101,24 Mungkin jadi mbak tuh kelok. pasir silika sebesar 48 Emang takut mbak itu kelem yo. 33,8 kg Oh, itu kelok. dan scrap besi sebesar Oh, gue. 45,38 kg. Kayak waktu. Ini stop. Dari Oh, data yes, data yang kamu dapatkan ini data apa? Data historisnya berapa bulan? Data historisnya 12 bulan. Dari Berapa bulan? 12 bulan. Dari 12 bulan itu untuk produksi berapa kali? Hitungannya misalnya produksinya ini produk apa namanya? Beton ya? Produk Beton. logam. Nah, satu produk itu dihasilkan berapa lama? Ini Tergantung order toh ini. make to order. Nah, berarti gimana? Berarti Itu kan ada data historis itu Januari sampai Desember misalnya. Terus gimana? Berarti dari untuk kan Januari 2019 sampai Desember 2019. Nah, untuk mengetahui kebutuhannya per bulan itu dapat diketahui dari data tersebut, Pak. Kemudian untuk mengetahui safety stocknya ini yaitu dengan menggunakan rumus safety factor dikali dengan standar deviasinya dari maksud saya kan per bulannya tidak selalu sama karena order kan beda dengan mass production atau mix to stock. Karena berbeda itu tadi bagaimana kamu melihat bulanan yang terjadi Januari sampai Desember tadi kan nggak sama. Misalnya Januari memproduksi berapa kan nggak sama. Nggak sama dari Januari sampai Desembernya. Saya melihatnya dari data permintaan. Terus? Data permintaan bahan bakunya. Untuk produksinya dari Januari sampai Desember itu tidak sama, cuman tidak terlalu terpaut jauh gitu Pak antara satu sama yang lain. Ya, karena kan sistemnya berbeda. Karena ini kemarin saya juga nguji punyanya siapa? Oke, itu siapa ya? Yang anak Medan ini. Benhard. Oh, Benhard. Nah, sama. Datanya ternyata data apa? Produknya stok ya, make to stock. Kemudian mereka memiliki waktu cycle dan seterusnya. Set ini ya, waktu untuk EOG kan ada. Itu memiliki durasi yang sama. Nah, saya bingungnya pada saat dia make to order itu gimana. Maka di bab 2-mu ada nggak? Ini sistemnya adalah make to order. Saya nggak baca ini. Di bab 2 itu
Bab 3, sorry, bab 3-mu bahwa produk yang kamu pakai ini adalah make to order. Enggak, kamu aja, enggak harus dicari di situ. Enggak, maksudnya diperkenankan bahwa di bab 3 kamu variabel-variabelnya. Kan bab 3 itu tentang identifikasi variabel. Nggih. Salah satu yang kamu sebutkan di situ adalah make to order, make to order. Kalau make to order kan berbeda dengan make to stock nantinya. Ya, pendekatannya itu. Kalau di make to order ini saya di kuantitas pembelian bahan bakunya itu berubah-ubah, Pak. Tapi lead time-nya sama. Ya, wis. Baik, silakan ke Pak Mualim lagi. Pak Mualim. Oke, baiklah. Tadi dari masukan dari seorang Pak Sokor sama Pak Kuko. Oke. Pak, saya dulu, Pak. Oh, Mas Agus. Oke. Ya, sekarang jurusan Pak Agus. Oke. Monggo Mas Agus. Duh, piye kok ada blok iki? Ya, oke nih Bu, yang ini kesimpulan ini aja dulu lihat ya. Nggih. Oke. Kemudian ini saya tanya, ini kan hasil dari TOG ya. Iya, Pak. Itu pembandingnya mana yang sebelumnya bahwa itu nggak optimal? Yang analisanya Cek apa saya? di sini Ya. pembandingnya ada 3, yaitu log optimum yang sudah dicari, rata-rata pembelian bahan baku per bulannya, dan rata-rata permintaan bahan baku per bulannya. Untuk yang dua bahan baku yang pasir silika dan scrap besi, karena rata-rata permintaan bahan baku per bulannya itu lebih kecil daripada rata-rata permintaan maka menggunakan yang rata-rata permintaan bahan baku per bulan, karena untuk optimumnya lebih besar. Crispy. Karena lot optimumnya tidak memenuhi dari rata-rata. Oke. Kalau untuk apa? Data Oke. sebelumnya ada nggak ya yang menunjukkan bahwa perusahaan ini atau tiga bahan baku ini mengalami stock out atau overstock, Oke. sehingga dibutuhkan perhitungan lagi menggunakan TOG. Kalau yang dari hasil wawancara ke Bapak admin gudangnya itu biasanya yang kekurangan bahan baku di pasir silika dan kayu triplexnya, karena di pasir silikanya itu kadang pengiriman kekurangan bahan baku sehingga diganti dengan bahan baku lain yang lebih mahal. Oke, nah ini yang perlu diperjelas Bu ya. Itu di latar belakang harus jelas bahwa perusahaan ini mengalami sesuatu yang harus diperbaiki gitu loh. Tadi kan hasil wawancara ya, bisa nggak memunculkan semacam angka ini bahwa ini 3 bahan baku ini mengalami entah keterlambatan, entah penumpukan dan sebagainya. Sehingga ada justifikasi data, oh ini loh, kok mengalami seperti ini. Misalkan penumpukan berarti ada overstocknya. Kalau kekurangan ternyata ini ada nggak data-data bahwa 3 komponen ini mengalami sebuah keterlambatan atau sebuah penumpukan. Jadi untuk datanya yang saya masukkan ke latar belakang itu data target produksi keseluruhan. Oke. Itu kan masih umum ya, target produksi ya. Ada nggak lebih detail lagi bahwa menyatakan bahwa ketiga bahan baku ini mengalami overstock atau stock out? Kalau yang data yang saya dapatkan belum ada, Pak. Nah, itu yang pentingnya. Jadi ketika kamu menghasilkan nilai optimum ini, itu langsung dibandingkan dengan data sebelumnya bahwa ini mengalami stock out atau overstock. Sehingga ini alirannya ini telah ada problem gitu loh, ya. Ya. Kalau hanya target produksi yang sekian-sekian itu secara umum saja sih ya.
Coba kamu bisa kamu lacak lagi ya. Bisa nggak semacam ada justifikasi angka atau data yang ketiga bahan baku ini adalah overstock atau stock out, ya. Sehingga perlunya kamu lakukan perhitungan ini. Nah, jangan-jangan nggak ada masalah kan gitu, Wah. Jangan-jangan nggak ada masalah gitu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Pak Mualim, silakan. Oke, Mas Agus. Terima kasih. Oke, thank you. Oke, Kang Geng. Nah, ya kalau sudah dari para penguji, kalau sudah tidak ada pertanyaan, ini Nisu berarti silahkan masak dulu, gitu ya. Silakan keluar dulu, Nisu. Oh, nggih, Pak. Dulu, Pak. Halo, Nisu sudah? Sudah, Kang. Oh, oke, Kang. Iya, Kang kok. Mas Agus. Ya, Pak. Ya oke lah, revisi lah. Lanjut, Pak. Lanjut revisi. Oke. Cuman Siap. tertarik pada headsetnya ini. Aku niru sampean, Kang. Biasanya sampean jadi kayak gini. Gue anteng ya. Mas Agus yang Pak Sabar belum ini, Pak Sabar. Saya penguji 2 lanjut, Pak Sabar. Pak Sabar. Oh, siap. Lanjut, Bang. Oke, untuk si nanti pandu anaknya. Emang ada beberapa kelemahan itu. Oh. Oke, Kang Geng. Oke ya. Wis Oke, Malam Pekalongan. Kang Geng wis waras ta? Iki rokok serasa piye? Oh iya. Sudah Pak, masuk Pak. Ya Pak? Halo? Ya, masuk. Ya, suruh masuk, Pak. Masuk. Oke, masuk. Pak Malim, diputuskan Pak Malim. Siap. Karena saya juga yang ada yang lebih tua dan sudah suaranya mau Kang Geng. Oke. Halo. Halo. Sudah masuk belum? Sudah. Oh sudah. Oke. Rapat. Tahu rapatnya berarti ya. Tetap oke, lanjut. Tapi beberapa revisi yang panjang kan dari Pak Sabar itu harus diperhatikan itu ya. Berarti banyak. Belum, aku belum kok wis diumumne. Ngele Pak Mualim iki. Saya nggak lulus. Tergantung ini. Oke, cocok wi masuk. Revisi. Halo, ya. Ya harus begitulah. Ini untuk detailnya ke Pak Sabar langsung. Oke? Kenapa? Ya sudah, Anda tutup. Silakan. Mbak, silakan ditutup, Mbak. Sudah selesai. Lihat yang lulus. Oke, Kang, pokok matur suwun, Mas Agus, matur suwun. Terima kasih untuk Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam, Mas terima kasih Agus. untuk Terima kasih. Pak Sugeng sebagai DP Pembimbing 2, Pak Sabar sebagai penguji. Terima kasih pada Pak Pupu dan Pak Salim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, thank you Kak Bue. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.